Kabupaten Pati secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian timur laut. Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 150.000 hektar dengan batas wilayah administratif yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara. Selain itu, Kabupaten Pati juga memiliki garis pantai yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 60 km sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap. Wilayah Kabupaten Pati didominasi oleh daerah dataran rendah dengan kemiringan antara 0 sampai 50 derajat. Ketersediaan sumber air di Kabupaten Pati cukup besar dengan didukung keberadaan sungai yang tersebar di seluruh wilayah. Pada umumnya yaitu berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Namun, pada musim kemarau, kebanyakan dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan. Sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap. Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten dengan risiko tinggi terhadap bencana. Beberapa potensi bencana yang ada yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, dan gempa bumi. Namun, kali ini kita akan membahas bencana banjir yang ada di Kabupaten Pati. Hal ini tentu tidak luput dari beberapa macam faktor penyebabnya. Beberapa faktor yang menyebabkan banjir di Kabupaten Pati yaitu yang pertama, jebolnya tanggul selebar 15 meter dengan ketinggian air yang bervariasi yaitu antara 50 cm sampai 1 meter. Yang kedua, turunnya hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Pati sehingga menyebabkan Sungai Juwana kembali meluap. Nah, yang ketiga yaitu peralihan hutan lindung menjadi perhutanan sosial. Alih fungsi lahan ini terjadi di Kecamatan Tambakromo, Sukolilo, dan juga Pegunungan Kendeng. Banjir dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Beberapa dampak akibat banjir di Kabupaten Pati yaitu yang pertama, kerusakan bangunan dan fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, pemukiman warga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, rusaknya area pertanian sehingga menyebabkan masyarakat di Kabupaten Pati ini mengalami gagal panen. Kemudian yang ketiga, rusaknya infrastruktur air bersih sehingga masyarakat sulit mendapatkan air bersih. Kemudian yang keempat, timbulnya berbagai penyakit akibat banjir seperti penyakit kulit, diare, DBD, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi sehingga menyebabkan masyarakat mengalami kerugian ekonomi. Dalam rangka menghadapi bencana banjir, strategi dalam penanganan bencana perlu dikembangkan, yaitu salah satunya melalui upaya mitigasi yang efektif. Berikut upaya pencegahan atau mitigasi banjir di Kabupaten Pati. Yang pertama, penguatan infrastruktur dan fasilitas penanggulangan bencana. Penguatan infrastruktur dan fasilitas penanggulangan bencana banjir merupakan langkah penting dalam meminimalkan dampak bencana dan meningkatkan ketahanan suatu daerah terhadap banjir. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti tanggul dan saluran drainase untuk mengelola aliran air dan mencegah terjadinya banjir besar. Selain perawatan saluran drainase, juga dibutuhkan fasilitas pendukung penanganan bencana banjir yang memadai seperti perahu karet, tenda pengungsian, armada dapur darurat, dan lain sebagainya. Upaya pencegahan banjir selanjutnya yaitu pemberian pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat dapat berupa penyelenggaraan pelatihan dan simulasi penanggulangan banjir untuk masyarakat, membuat kampanye penyuluhan tentang bahaya banjir dan cara-cara mitigasinya seperti menjaga kebersihan sungai dan drainase, serta pentingnya relokasi di area yang rawan banjir dan membagikan informasi tentang rute evakuasi dan tempat-tempat penampungan darurat. Kemudian perlunya sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini ini berbasis cuaca seperti menggunakan data dari BMKG dan pengamatan curah hujan. Sistem peringatan dini dipasang di daerah rawan banjir untuk memberitahu masyarakat tentang potensi banjir. Kemudian, mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan yaitu dengan melakukan penghijauan atau reboisasi di daerah hulu sungai dan daerah tangkapan air untuk memperlambat aliran air, serta melarang atau mengontrol kegiatan ilegal yang merusak daerah aliran sungai seperti penambangan liar dan juga pembukaan lahan secara sembarangan.
Kemudian, penyusunan rencana kontingensi dan evakuasi. Penyusunan dapat dilakukan dengan menyusun rencana evakuasi yang mencakup jalur evakuasi, titik kumpul, dan tempat penampungan, serta meningkatkan kapasitas BPBD dalam hal logistik, komunikasi, dan peralatan untuk menghadapi banjir, serta melibatkan komunitas dan relawan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana evakuasi. Kemudian, upaya selanjutnya yaitu pemulihan dan rehabilitasi pasca banjir. Langkah yang dapat dilakukan berupa penyusunan program bantuan pasca bencana seperti bantuan makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan, serta melakukan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak dan memastikan bahwa bangunan yang dibangun lebih tahan terhadap bencana banjir di masa yang akan datang.